Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran nahwu kedua dengan membaca matan al-ajurumiyah. Kita masih di bab al-awamil ad-dakhilati alal mubtada wal khabar. Penyakit yang masuk pada mubtada dan khobar. Di hari Kamis kita sudah jelaskan bahwa penulis akan menyebutkan 3. Kana dan teman-temannya itu merofa mubtada menasab khobar. Inna dan teman-temannya kebalikannya, menasab mubtada merofa khobar. Donantu dan teman-temannya, kalau ini adalah menasab mubtada dan khobar. Menasab mubtada dan khobar. Jelas ini? Nah, sekarang ini tinggal kita baca, mudah sekali insyaallah. Babul awamilid dakhilati alal mubtada'i wal khabari. Bab penyakit-penyakit yang masuk pada mubtada dan khabar. Wahya salasatu asya'a, dia ada 3 jenis. Kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya. Itu yang pertama. Iya. Inna wa akhwatuha, ini yang kedua. Inna dan saudari-saudarinya. Wa dhonantu wa akhwatuha, dan dhonantu serta saudari-saudarinya. Catatan di bawah kita sudah terangkan. Sekarang bab yang pertama, bab kana dan saudari-saudarinya. Fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan saudari-saudarinya, fa innaha turfaul isma wa tansibul khabara. Ini masih sama dengan buku dasar. Sesungguhnya dia merofa isim dan menasab khobar. Wahia kana wa amsa. Langsung teman-temannya dikasih. Kan antum tahu kan penulis itu tidak banyak mencontohkan. Langsung hanya teori saja. Nanti ada contohnya juga sedikit. Cuman beliau lebih banyak fokus kepada apa? Teori daripada contoh. Karena contohnya itu tempat kita berenang sampai kita meninggalkan, begitu kita baca kitab gundul. Iya. Fa innaha tarfaul isma wa tansibul khabara, sesungguhnya dia merofa isim menasab khabar. Wahia, dia adalah langsung kana dan teman-temannya. Paham kan? Beda di buku pertama, saya langsung contohkan setelah penyebutan hukum, contoh dulu. Baru kana dan teman-temannya, contoh lagi. Dipahamkan? Karena kita kalau baru awal dikasih teori butuh contoh. Kalau ada teori butuh contoh kalau awal. Kalau sekarang alhamdulillah antum sudah paham amalannya. Dia adalah kana, ini 1, wa amsa 2, asbaha 3, adha 4, dhalla 5, wa bata 6, soro 7, laisa 8, mazala ini 9, manfakka ini 10, wa ma fatia ini 11, wa ma bariha ini 12, wa ma dama ini 13. Ini semua beramal dengan amalan kana, merofa mubtada dan menasab khobar. Iya. Di catatan kaki masing-masing dari yang disebutkan oleh penulis, maka saya sebutkan contohnya di bawah. Untuk melatih sebagai pemula mengulang amalannya. Coba untuk melihat catatan kaki untuk kana 199. Contohnya kana syaihu syaban. Lihat. Maka syaihu keterangannya adalah isim kana dirofa dengan tanda dhamma. Syaban adalah khobar kana dinasab dengan tanda fathah. Amsa catatan 200. Amsa Yusufu goniyan. Yusufu adalah isim amsa dirofa dengan tanda dhamma dan goniyan adalah khobar amsa dinasab dengan tanda fathah. Untuk asbaha 201, asbahal bardu syadidan. Al-bardu adalah isim asbaha dirofa dengan tanda dhamma dan syadidan adalah khobar asbaha dinasab dengan tanda fathah. Iya, adha talibun nasyiton. Ingat ini contoh untuk melatih merofa dan menasab. Merofa dan menasab. Nah, adha talibun nasyiton. Keterangannya at-talibu adalah isim. Adha
dirofa dengan tanda dhammah, dan nasyiton adalah khobar adha dinasab dengan tanda fathah. Dhalla, contoh dhalla Muhammadun iman, maka Muhammadun adalah isim dhalla dirofa dengan tanda dhammah, dan iman adalah khobar dhalla dinasab dengan tanda fathah. Anda kira paham semua itu ya? Gimana? Mudah ini ya? Karena kan intinya adalah amalan. Coba dijadikan ini buku pertama. Memang waktu saya jadikan ini buku pertama, ini perlu diuraikan masing-masing satu persatu. Waktu jadi buku pertama. Tapi karena ini sudah jadi buku kedua, sudah ringan bagi saya untuk mengajar yang namanya matan jurumiyah. Jadi ini buku akan berat kalau jadi pertama. Tapi kalau jadi kedua, antum lihatkan dari awal tidak ada beratnya sama sekali. Tidak ada yang berat dalam memahaminya. Jelas berarti ini ya? Kita langsung lanjut setelahnya, lihat di halaman 56. Ini pernyataan masih juga di Miftah. Wa ma tasarrafa minha, dan apa yang tertasrifkan darinya. Pecahannya. Semua pecahannya beramal dengan amalan kana. Ini yang kembali saya pertegas supaya kita nanti baca kitab. Karena setelah ini kita akan praktek baca kitab kalau tamat sorof. Berarti lihat nanti tasrifnya kana dan teman-temannya beramal seperti madinya. Jadi apa yang tertasrifkan darinya. Nah contoh. Kana yakunu kun. Contoh tasrifnya ini. Kana beramal. Berarti yakunu beramal. Kun beramal juga. Iya kana fil madi. Yakunu fil mudhari. Kun fil amr. Asbaha yusbihu asbih. Beramal asbaha fil madinya. Yusbihu fil amr fil mudharinya. Asbih fil amr. Beramal sama dengan madinya. Iya, ini adapun contoh amalannya ada juga di bawah, saya kasih catatan. Dan apa yang ditasrif pecahan darinya. Seperti contoh, kana yakunu kun, masing-masing saya contohkan. Iya, untuk kana sudah lewat ya, yakunu hasanun ko iman. Untuk kun ko iman. Lihat keterangannya yakunu hasanun ko iman, hasanun adalah isim yakunu. Jadi jangan bilang isim kana ya. Jadi bilang isimnya yang pecahannya juga itu. Jadi isimnya yakunu. Jangan bilang isim kana. Karena kana untuk fil madi. Kalau sekarang bukan kana. Yang ada adalah pecahannya. Berarti bilang pecahannya itu. Isimnya yakunu. Diropa dengan tanda dhammah. Dan qaiman adalah khobar yakunu. Dinasab dengan tanda fathah. Jelas kan? Terus contoh yang kun. Kun qaiman, maka qaiman adalah khobar kun dinasab dengan tanda fathah dan isimnya berupa dhamir mustatir, kan kana. Begini, penulis ini masalahnya, penulis rahimahullah beliau tidak membagi isim kana menjadi dhamir dan dhahir. Makanya di Miftah, kalau antum nanti kalau tamat ini matan jurumiyah sebenarnya semua ada di matan jurumiyah ini, ada di Miftah, bahkan ada tambahan. Bahkan ada tambahan. Karena penulis di kana tidak membagi dua. Dohir dan domir. Walaupun kita sudah maklumi, sebagaimana mubtada terbagi dua. Ada dohir, ada domir. Pasti juga isim kana terbagi dua. Ada dohir, ada domir. Namanya domir kadang dia mustatir. Kadang juga domir itu tersembunyi. Jadi kun qaiman. Kun qaiman. Kata kun itu adalah pecahannya kana. Terus qaiman khobarnya karena dia mansub. Kalau seandainya marfu antum akan bilang apa? Isimnya. Makanya nanti itu insya Allah akan ada di kaidah baca kitab. Antum dapat isim mansub setelah kana bilang khobarnya. Kan isim mansub setelah kana, katakan dia sebagai apanya? Khobarnya kana, kan begitu. Dan teman-temannya, jelas ini? Karena hafal amalannya. Merofa dan menasab. Berarti kalau ada nasab, bilang khobarnya. Kalau ada nasab, bilang saja langsung khobarnya. Jelas ini kan? Jadi qaiman, tidak mungkin saya bilang isimnya walaupun terletak setelah kana. Apalagi nanti setelah antum baca buku ketiga, Nahwu. Jadi karena di buku ketiga nanti itu akan dibongkar lagi susunannya.
Isim kana bisa di akhir, khobar kana bisa di depan. Itu kan nanti di buku ketiga. Jelas ini pembahasan ini? Iya. Nanti kita akan pertajam semuanya di buku ketiga. Terkait dengan susunan yang dibalik. Terkait dengan susunan yang dibalik. Jadi qaiman adalah khobar kun. Dinasab dengan tanda fathah dan isimnya berupa domir mustatir. Tersembunyi pada kata kun. Dan takdirnya adalah apaan? Anta. Jadi jadilah kamu qaiman, orang yang berdiri. Orang yang berdiri. Ini contoh untuk kana yakunu kun. Asbaha yusbihu asbih. Sama juga. Lihat untuk yusbihu. Yusbihu hasanun qaiman. Lihat untuk asbih qaiman. Sama. Catatannya sama, keterangannya persis. Takulu, tinggal beliau tutup dengan contoh. Walaupun tadi contohnya sudah semua ya. Kana zaidun qaiman. Laisa amrun syakison wa ma asbah dzalik. Lihat ucapan penulis itu. Dua contoh paling tinggi. Dan beliau bilang langsung setelahnya. Lihat. Kana zaidun qaiman, beliau bilang. Zaidun apanya kana? Isim kana qaiman. Khobar kana. Laisa amrun syakison amrun. Isim laisa. Syakison. Khobar laisa. Belum langsung begini penutupnya. Setelah dua contoh belum bilang wama asbahadalik. Apa yang serupa dengan itu? Artinya contoh yang lain antum bisa pahami kan? Karena bukan yang diinginkan di buku teori adalah contoh, bukan. Tapi teorinya. Antum hafal saja. Karena dan teman-temannya sekian. Tugasnya merofa isim, merofa mubtada, menasab khobar. Itu paling penting di teori. Jelas kan? Contoh tinggal dikiaskan. Samakan dua contoh ini dengan contoh yang lain. Terus antum harus ingat. Tergantung nanti alamat rofa nasabnya. Itu wajib diingat itu. Karena kalaupun kita tahu tugas yang kana tapi tidak tahu tanda rofa, tanda nasab, percuma juga. Jadi di samping antum tahu tugasnya kana, harus ingat lagi tanda rofa apa, tanda nasab apa. Tergantung isim apa, kan begitu. Itu wajib diingat. Wajib diingat. Jelas kan? Selesai kana. Ada masalah dengan kana? Ada pertanyaan? Sekarang bab inna dan saudari-saudarinya. Wa amma inna wa akhwatuha. Adapun inna dan saudari-saudarinya. Fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khobara. Sesungguhnya dia menasab isim dan merofa khobar. Sesungguhnya dia menasab isim dan merofa khobar. Itu jelas ya. Kebalikan dari kana. Wahya dan dia adalah inna wa anna walakinna wa ka'anna walaita wa la'alla. Dia adalah inna satu, anna dua, lakinna tiga, ka'anna empat, laita lima, la'alla enam. Inilah inna dan saudari-saudarinya. Lebih sedikit. Dan dia ini huruf tidak punya tasrif. Akhirnya inilah. Kalau antum hafal, ini dia. Dari buku paling dasar sampai nanti yang paling tinggi. Inilah dia. Tidak akan ada tambahannya. Inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Yang dikembangkan nanti adalah hanya pembahasannya. Paham kan? Misalnya nanti ada pembahasan di buku ketiga. Inna bisa dibaca in. Anna bisa dibaca an. Ka'anna bisa dibaca ka'an. Lakinna bisa dibaca lakin. Dipahami ini? Hanya pembahasannya diperluas. Adapun inna dan teman-temannya, inilah dia. Antum hafal di buku dasar, selesai. Iya, ini temannya. Contohnya seperti biasa, penulis tidak memberikan contoh yang banyak. Tapi saya masing-masing sudah mencontohkan di bawah. Seperti inna, lihat catatan 218, inna sidaqona jatun. Untuk anna, lihat catatan 219, anna sidaqona jatun. Lakinna, lihat catatan 220, lakinna Muhammadan so'imun. Ka'anna, lihat catatan 221, ka'anna Muhammadan qamarun. Untuk laita, lihat catatan 222,
Laitas syababa aidun. Untuk la'alla 223. La'alla Muhammadan shaimun. La'alla Muhammadan shaimun. Jelas ini? Iya. Ini yang terkait dengan contoh masing-masing. Contoh penulis seperti tadi 2. Takul, kamu katakan inna Zaidan qaimun walaita amron syakhisun wa ma asbaha dzalik, dan apa yang menyerupai itu. Iya, tinggal dicontohkan saja semuanya. Kemudian setelah itu belum berikan kita makna. Walaupun tadi sudah saya terjemahkan ya. Di dalam kurung sudah ada terjemahannya. Inna apa artinya? Sungguh, anna, sungguh, lakinna, akan tetapi ka'anna, seperti, laita, seandainya, la'alla, semoga. Ini laita namanya huruf taroji, huruf tamanni, la'alla huruf taroji. Ini yang ada alat tolap. Kalau ada laita, berarti itu tolap sebenarnya itu. Tolap itu. Paham kan? Karena laita adalah huruf tamanni, la'alla, huruf apa? Taroji termasuk tolap enggak? Tolap kan roja, berharap. Jelas ini kan? Iya, jadi tapi di sini kita enggak bahas itu. Kita bahasnya adalah ini alat yang menasab isim marfu' khobar. Iya. Makna la'alla adalah semoga, atau bisa juga apa? Jangan-jangan. Lihat, penulis kasih kita arti. Wa makna inna wa anna, dan arti inna dan anna litaukid, untuk menguatkan. Makanya terjemahnya apa? Sungguh dalam bahasa kita. Walakinna lil istidrak. Lakinna adalah maknanya untuk istidrak. Istidrak akan tetapi. Sebentar kita akan baca di terjemahannya. Wa ka'anna litasbih. Adapun ka'anna bermakna seperti, menyerupakan. Menyerupakan. Walaita litamanni, laita maknanya tamanni, berangan-angan. Seandainya dalam bahasa kita. Wala'alla, sementara la'alla maknanya 2 belokasi. Walaupun nanti di kitab lebih tinggi 3. Akan ditambah lagi 1 makna. Di sini 2. Itu la'alla litaroji bisa bermakna berharap. Kita dalam bahasa kita diterjemahkan semoga. Dan bisa bermakna tawakku', tidak berharap hal itu terjadi, lawannya yaitu nanti bermakna khawatir. Biasa diterjemahkan jangan-jangan. Jangan-jangan pakai N ya, bukan pakai NG. Beda itu? Iya. Paham Hanafi? Iya, jangan-jangan. Lihat terjemahannya, makna inna dan anna adalah menguatkan. Apa maksudnya menguatkan? Karena ini kita bahas mubtada khobar. Lihat di bawah catatan 226. Untuk 226, menguatkan penyandaran khobar kepada isim. Jadi ketika saya bilang begini, Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ini biasa, kalimat biasa ini. Zaid berdiri. Paham kan? Tapi kalau saya bilang inna Zaidan qaimun, saya kuatkan ini penyandaran berdiri kepada Zaid. Apa artinya? Sungguh Zaid berdiri. Dan biasanya kalau orang Arab tidak akan datangkan itu kecuali setelah ada pengingkaran. Kalau tidak ada pengingkaran, dia kasih khobar berita biasa. Zaid qaim, Zaid berdiri. Tapi kalau orang tidak percaya, masa dia berdiri? Mungkin wakilnya bukan dia. Dia akan kuatkan. Inna Zaidan qaimun. Kalau masih mengingkari lagi, ada lagi nanti tambahan lagi penguat. Akan kita dapat di buku ketiga. Di pembahasan inna juga. Dipahamkan? Jelas ini pembahasan? Karena dia maknanya menguatkan penyandaran khobar kepada isim. Lakinna adalah akan tetapi. Cuma lihat rinciannya di catatan 227. 227. Menafikan apa yang disangka tetap dan menetapkan apa yang disangka tidak ada pada isimnya. Menafikan apa yang disangka tetap dan menetapkan apa yang disangka tidak ada pada isimnya. Ini masalah, ya, pengertian ini kadang membuat kita bingung.
Iya, menafikan apa yang disangka tetap. Orang sangka ada, ternyata tidak ada. Atau menetapkan apa yang disangka tidak ada pada isimnya. Anda paham ini? Ini perlu ditahu. Sebenarnya kalau dalam bahasa kita sebenarnya langsung jelas itu lakin sebenarnya. Ya makna lakinna itu akan tetapi. Cuman dalam penggunaan Arab ada dua. Dalam penggunaan Arab ada dua. Makanya saya bawakan ini. Bukan untuk mempersulit. Tapi untuk menggambarkan inilah penggunaan Arab. Kadang lakinna itu digunakan untuk menetapkan apa yang orang sangka tidak ada. Atau kadang juga menafikan apa yang orang sangka ada. Berarti kita butuh dua contoh. Dalam penggunaan Arab. Ini dalam penggunaan Arab. Bukan amalannya. Kalau amalan jelas. Apa amalannya? Apa amalannya? Menasab isim, merofa khobar. Kan begitu amalannya. Sekarang ini penggunaan Arab. Zaidun goniun. Zaid kaya. Ya antum sangka apa? Ini dalam persangkaan. Kaya. Nah, ini pernyataan awal. Zaid itu kaya. Jadi lakin itu harus ada pernyataan sebelumnya. Zaid itu adalah kaya. Dalam sangkaan antum apa? Kalau ada orang kaya, apa antum dalam pikiran antum? Nasami Hanafi bilang banyak uangnya. Tidak dibilang kaya kalau sedikit uangnya. Dia dermawan. Kan begitu kan? Dalam sangkaan antum misalnya. Orang biasanya banyak uang suka membagi. Betul kan? Berarti antum sangka tetap atau nafi? Tetap kan? Sangkaan antum adalah dia dermawan. Jelas dulu itu. Jelas dulu itu. Zaid kaya. Berarti dalam sangkaan antum? Dermawan ini pasti suka memberi karena banyak uangnya. Datanglah. Lakinnahu. Ini namanya istidrak. Lakinnahu bakhilun. Bakhilun. Akan tetapi dia kikir. Dia nafikan apa yang antum sangka tetap? Antum kira dermawan. Ternyata kikir. Inilah fungsinya lakin. Ya artinya akan tetapi. Akan tetapi. Tetap artinya dalam bahasa kita itu. Tapi penggunaan Arab. Ketika ada pernyataan orang sangka tetap, dia nafikan. Akan tetapi dia kikir. Jelas ini pembahasan? Jelas ini? Lawannya. Zaidun fakirun. Fakirun. Apa yang antum sangka? Zaid itu miskin. Apa yang antum pikir? Pelit pasti. Kan orang miskin kan mau kaya. Namanya orang miskin asalnya ini asalnya. Mau kaya sehingga dia tidak mau. Bahwa kalau ada uang masuk dia tahan. Iya kan? Betul enggak? Antum betul atau tidak ini? Kebanyakan tuh. Misalnya kita ini. Ada di antara kita ini pelajar orang kaya. Pergi ke Alfamart. Bawa tentengan belanja. Langsung ji. Kalau kaya. Kalau miskin. Pergi Alfamart. Harga dulu dilihat. Kan begitu itu menunjukkan dia tidak mau keluar itu uang. Betul enggak? Atau cari-cari mana promonya. Kan begitu tuh. Iya kan? Itu asal. Jadi Zaid fakir. Yang antum sangka apa? Yang antum sangka apa? Seke. Iya, seke. Kikir ya. Iya, yang antum sangka dia kikir. Langsung antum bilang lakinnahum. Pendek sekali lamnya. Lakinnahu apa? Lakinnahu karimun. Akan tetapi dia dermawan. Memang dia fakir, tapi dia dermawan. Kalau ada yang dia punya, dia bagi. Jelas ini. Jadi dia ini adalah fungsinya lakin.
menetapkan apa yang disangka nafi. Kan antum kira tidak dermawan. Tuh, antum kira tidak dermawan. Ternyata dia dermawan. Atau menafikan apa yang disangka tetap. Antum kira kalau kaya suka membagi. Ternyata tidak. Jadi yang ini ternyata tidak. Yang ini ternyata iya. Inilah dibilang tadi. Menafikan apa yang disangka tetap dan menetapkan apa yang disangka nafi. Jelas ini? Iya, intinya akan tetapi. Kalau dalam bahasa kita itu satu bahasa, akan tetapi. Tapi dalam penggunaan Arab itu. Dalam penggunaan Arab. Jelas ini? Itu maknanya. Kemudian, laita adalah berandai-andai. 229. Iya, 229 untuk laita. Iya. Mengharapkan sesuatu yang mustahil atau sulit tercapainya. Itu laita itu. Kalau antum pakai laita, orang sudah paham. Mustahil. Paham kan? Mustahil. Iya. Atau bisa tapi sulit terjadi. Itu pakai laita. Kalau la'alla adalah berharap. Makna pertama berharap. 230. Mengharapkan sesuatu yang dicintai. Mana kedua? Atau khawatir. 231. Menanti sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi dia menanti menunggu berita. Tapi dia tidak mau itu sesuatu. Berarti dia ini khawatir. Jelas ini? Selesai. Bab terakhir. Donantu. Untuk penyakitnya ini. Donantu. Kita selesaikan. Donantu dan saudari-saudarinya. Wa amma donantu wa akhwatuha. Adapun donantu dan saudari-saudarinya. Fa innah tansibul mubtada wal khabara. Sesungguhnya dia menasab mubtada dan khabar. Ala annahuma maf'ulani laha. Jelas kali ini. Atas dasar keduanya. Menjadi maf'ulnya. Ini yang saya bilang hari Kamis. Bahwa keduanya menjadi apanya? Maf'ulnya. Jelas kali ini. Wahya dan dia adalah. Ini antum hafal ini. Ini yang baru. Inilah yang baru. Karena kita tidak ambil di buku dasar. Tidak ambil di buku dasar. Kalau antum tanya. Kenapa antum tidak kasih masuk di Miftah? Karena saya sudah cukupkan dengan pembahasan maf'ulun bi. Saya cukupkan dengan pembahasan maf'ulun bi. Ini kan intinya maf'ulun bi. Iya kan? Cuman dia khusus masuk pada mubtada dan khobar. Jadi saya tidak masukkan. Dia adalah donantu. Ini disendirikan karena dia butuh dua maf'ul. Kan saya sudah bilang kan. Kan maf'ulun bi itu kan bisa saja satu saja maf'ulnya. Tapi kenapa di sini disendirikan? Satu, karena khusus masuk pada mubtada khobar. Dua, karena juga untuk meringankan kita untuk mengetahui dan menghafal ada fiil-fiil yang butuh dua maf'ul. Inilah dia. Fiil-fiil yang butuh dua maf'ul. Yaitu donantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, wattaqattu, waja'altu, wasami'tu. Ini dia, tinggal kita baca. Dan dia donantu dan saudara-saudarinya adalah donantu. Contoh di bawah saudara. Contoh donantu Zaidan qa'iman 232. Donantu Zaidan qa'iman. Maka Zaidan adalah maf'ul bi pertama. Ingat ya, karena i'rabnya maf'ulun bi harus dia punya fa'il. Ada dulu fa'ilnya. Nanti akan ditegaskan di buku ketiga. Wajib memiliki fa'il baru bisa maf'ulun bi. Baru bisa dia beramal. Makanya langsung Zaidan maf'ulun bi pertama dari donantu dinasab dengan tanda fathah dan qa'iman adalah maf'ul bi kedua dari donantu dinasab dengan tanda fathah. Mudah ya? Iya, yang ketiga hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, ittaqattu, ja'altu, sami'tu. Tinggal contoh dari penulis takul donantu Zaidan qa'iman. Ra'aitu amron syakison. Antum lihat contoh penulis. Di kana ini juga. Dia ganti saja penyakitnya. Kan di kana Zaidun qa'iman. Di inna Zaidan qa'imun. Ra'aitu amron syakison. Di kana amron syakison. Di inna amron syakison.
Di donna dia contohkan lagi, ra'aitu amron syakison wa ma asbaha dzalik, dan apa yang mirip dengan itu. Selesai. Kan intinya adalah amalannya. Antum ingat amalannya. Adapun masalah yang diperselisihkan antara sami itu, apakah dia masuk ala penasab atau tidak, nanti insya Allah di buku ya berikutnya. Makanya saya ingatkan di bawah saudara, khusus untuk sami itu. Antum lihat catatan 241. Coba buka 241. Halaman 61. Catatan 241. Contoh sami itu Zaidan yastaghfiru. Sami itu Zaidan yastaghfiru. Maka Zaidan adalah maf'ul bi pertama dari sami itu dinasab dengan tanda fathah, dan yastaghfiru adalah jumlah fi'liyah. Kan bisa saudara tuh? Khobar itu kan bisa berupa jumlah. Antum masih ingat? Berarti donan tuh juga bisa khobarnya berupa jumlah. Iya kan? Itu berkembang dari pembahasan mubtada khobar. Jadi yastaghfiru adalah jumlah fi'liyah, berada dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bi kedua dari sami itu. Cuman perhatikan istilahnya. Kenapa saya baca ini? Kan ada. Saya mau isyaratkan di situ. Hanya saja pendapat mayoritas ulama bahasa bahwa ini kata ini yaitu sami itu tidak menasab kecuali maf'ul, satu maf'ul. Paham kan? Pendapat mayoritas. Makanya contohnya itu adalah sami itu Zaidan yastaghfiru. Paham tak? Jadi makanya satu saja Zaidan. Itu nanti akan diperkuat, pertajam di buku ketiga. Ini hanya saya bilang isyaratkan pendapat mayoritas. Bahwa mayoritas tidak menganggap sami itu sebagai temannya donna. Mayoritas keluarkan sami itu dari siapa? Donna. Iya, karena menurut mereka dia hanya menasab satu maf'ul. Hanya menasab satu maf'ul. Dengan demikian contoh sami itu Zaidan yastaghfiru, maka Zaidan adalah maf'ulun bi dari sami itu. Dinasab dengan tanda fathah, dan yastaghfiru adalah jumlah fi'liyah, berada dalam kedudukan nasab nanti sebagai hal. Dan nanti itu di i'rabnya sebagai apa? Hal. Kan nanti akan datang kepada kita insyaallah bahwa hal bisa juga berupa jumlah. Akan datang nanti. Sabar, itu semuanya akan dipertajam di buku ketiga. Yang di sini ini cuma isyarat saja. Yang penting antum paham dan tahu amalannya donna dan saudari-saudarinya. Apa amalannya? Menasab mubtada dan khobar. Cuman penulis Ajurumiyah ini masalah. Ibn Ajurum memasukkan sami itu. Itu saja masalahnya. Karena dia menyelisih mayoritas. Mayoritas tidak memasukkan sami itu. Pada temanya donna. Jelas ini pembahasan? Alhamdulillah selesai bab marfu'at. Setelah itu langsung kita masuk di tawabi dulu. Masuk di tawabi. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan kita besok. Kita cukupkan dulu pelajaran nahwu. Alhamdulillah. Kita lanjut sorob setelahnya.